Persaingan sasis bus di Indonesia beberapa tahun terakhir bisa dibilang semakin panas, di mana jika dulu pilihan pengusaha otobus hanya akan fokus pada merek-merek Jepang yang terkenal tangguh dan mudah dirawat seperti Hino, saat ini peta persaingan dunia bus Indonesia bisa dikatakan sudah mulai berubah, yang mana produsen asal Eropa seperti Mercedes-Benz, Scania sampai dengan Volvo saat ini sudah semakin agresif menghadirkan teknologi yang sebelumnya hanya bisa ditemukan pada truk premium atau bus pariwisata kelas atas di benua Eropa. Menariknya, persaingan saat ini bukan lagi sekedar adu tenaga mesin atau konsumsi bahan bakar, karena para pabrikan saat ini sudah berlomba menawarkan teknologi keselamatan, kenyamanan, sampai dengan sistem elektronik yang jauh lebih canggih. Dan mereka semua melakukan hal tersebut karena memiliki alasan, kalau industri transportasi modern tidak hanya dituntut untuk mampu mengangkut penumpang dari satu kota ke kota lain, tetapi juga harus memberikan rasa aman, nyaman, dan mampu menekan biaya operasional dalam jangka panjang. Dengan ada tuntutan baru tersebut, akhirnya Mercedes-Benz menghadirkan sebuah produk yang langsung menjadi perbincangan di dunia bus Indonesia dengan sasis Mercedes-Benz O500 RSD 2445 pada tahun 2025. Yang mana kehadiran sasis ini langsung mengguncangkan pasar sasis bus Indonesia saat itu, karena selain sasis ini membawa mesin yang sangat besar dan juga kenyamanan yang premium. Sasis Mercedes-Benz ini juga langsung dibanderol dengan harga yang sangat fantastis, yaitu di atas 2,2 miliar rupiah secara off the road, yang menjadikan sasis Mercedes-Benz ini adalah salah satu sasis bus tronton 6x2 termahal yang ada di Indonesia saat ini. Namun, sebenarnya apa yang membuat sebuah sasis bus ini bisa dihargai lebih dari 2 miliar rupiah? Jadi setelah perusahaan membeli sebuah sasis bus, bodi bus, interior, kursi, toilet, sampai berbagai fasilitas mewah lainnya akan dikerjakan secara sepenuhnya di karoseri. Dengan demikian, setiap operator bus sudah dipastikan akan hanya membeli rangka dari produsen bus yang ada di Indonesia. Tapi uniknya di sini, walaupun Mercedes tahu kalau semua bus Indonesia ini akan dijual dalam bentuk sasisnya aja, Mercedes-Benz tetap ingin merancang sasis ini sebagai produk massal yang mengejar harga murah, di mana sasis ini dikembangkan sebagai platform bus premium untuk perjalanan jarak jauh dengan standar keselamatan Eropa. Bahkan banyak teknologi yang digunakan pada sasis ini sebelumnya hanya ditemukan pada truk-truk berat Mercedes-Benz Actros ataupun bus premium yang beroperasi di negara Eropa, yang ngebuat dengan harga 2,2 miliar off the road itu masih dinilai sangatlah worth it untuk sasis Mercedes ini. Kenapa? Ya karena Mercedes-Benz ini adalah sasis bus premium pertama di Indonesia yang sudah memiliki teknologi Advanced Driver Assistance System atau lebih dikenal sebagai ADAS, di mana teknologi ini bukan sekedar fitur tambahan untuk mengikuti tren yang ada di pasar mobil pribadi, melainkan sebuah sistem keselamatan aktif yang bekerja selama bus berjalan. Dan jika selama ini keselamatan bus lebih banyak bergantung pada kemampuan supir, untuk di sasis ini komputer juga ikut membantu mengawasi kondisi jalan, dan sistem elektronik yang akan selalu aktif untuk memantau lingkungan sekitar. Dan semua data tersebut diproses dalam hitungan milidetik yang membuat bus dapat memberikan peringatan bahkan mengambil tindakan sebelum supir sempat bereaksi. Teknologi seperti ini sebenarnya sudah lama menjadi standar pada bus premium di Eropa karena di sana kecelakaan kendaraan bus dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Dan karena hal itu Mercedes-Benz kemudian membawa teknologi tersebut ke Indonesia melalui O500 RSD 2445 sehingga operator bus nasional dapat menikmati standar keselamatan yang ada. Lalu selain ADAS, fitur canggih yang ada di sasis ini ada pada bagian Active Brake Assist generasi kelima atau ABA5, di mana sistem pengereman ini akan bekerja menggunakan kombinasi radar jarak jauh dan kamera beresolusi tinggi yang terus memantau kondisi jalan di depan bus. Dan sistem ini berbeda dengan radar biasa yang hanya mampu membaca kendaraan lain, karena ABA5 ini juga dapat mengenali keberadaan pejalan kaki yang tiba-tiba menyeberang, yang ngebuat ketika sistem mendeteksi kendaraan di depan mengerem mendadak atau terdapat hambatan yang berpotensi menyebabkan tabrakan, komputer terlebih dahulu memberikan peringatan visual dan suara kepada pengemudi. Dan jika supir tidak segera merespons, sistem akan meningkatkan tekanan rem secara otomatis. Dan apabila situasi semakin kritis dan tabrakan dianggap tidak dapat dihindari, ABA5 mampu melakukan pengereman darurat secara penuh untuk mengurangi kecepatan kendaraan atau bahkan menghentikan bus sepenuhnya, tergantung kondisi di lapangan. Kemudian ada fitur lainnya yaitu Lane Departure Warning System atau LDWS, di mana fitur ini akan bekerja untuk memantau pergerakan si supir, yang mana setelah mengemudi selama berjam-jam, rasa lelah dari si supir tentu akan mulai muncul. Karena hal itu, mata si supir bisa berkedip lebih lama, fokus mulai menurun, bahkan dalam beberapa kasus pengemudi dapat mengalami microslip ketika berada di jalan. Dan dalam kondisi seperti ini, sistem LDWS ini mulai bekerja, di mana kamera yang dipasang pada bagian depan bus ini akan terus memantau marka jalan selama perjalanan. Dan sistem ini mampu mengenali garis pembatas dan menghitung posisi kendaraan secara real time, yang membuat jika bus mulai keluar dari jalurnya tanpa pengemudi mengaktifkan lampu sen, komputer akan menganggap kondisi tersebut sebagai potensi bahaya. Kemudian jika LDWS membantu menjaga posisi kendaraan tetap berada di jalurnya, ternyata ada teknologi berikutnya yang bertugas menjaga supaya bus tetap stabil ketika menghadapi kondisi darurat. Dan teknologi tersebut adalah Electronic Stability Program atau ESP,
Jadi ketika bus yang memiliki pusat gravitasi yang tinggi, apalagi jika menggunakan bodi super high deck atau double decker, semakin tinggi bodi kendaraan, semakin besar juga resiko limbung ketika bermanuver. Dan ketika sopir berbelok terlalu cepat untuk menghindari kendaraan lainnya, gaya sentrifugal akan mendorong bus bodi ke arah luar tikungan. Dan jika gaya tersebut melebihi batas cengkeraman ban, kendaraan dapat kehilangan stabilitas bahkan terguling. Dalam kondisi seperti ini, sistem ISP ini akan sangat membantu untuk menstabilkan bus ketika dibelokkan, di mana puluhan sensor yang tersebar di seluruh kendaraan akan terus memantau berbagai parameter. Dan ketika sistem mendeteksi gejala understeer, oversteer, atau yang lainnya, ISP akan langsung mengambil tindakan dalam hitungan milidetik, karena komputer dapat mengurangi tenaga mesin secara otomatis. Bahkan, semua proses tersebut bisa berlangsung tanpa disadari oleh pengemudi. Dan teknologi ini menjadi salah satu fitur sangat penting mengingat O500 RSD 2445 memang dirancang untuk membawa bodi bus premium berukuran besar. Tapi selain dari fitur keselamatan yang ditawarkan dari sasis ini, bisa dikatakan menjadi salah satu hal penentu yang membuat sasis ini bisa memiliki harga yang sangat mahal adalah mesinnya. Di mana Mercedes-Benz menggunakan mesin diesel 6 silinder inline berkapasitas 12.816 cc atau hampir 13 liter pada cc ini. Dan mesin ini mampu menghasilkan tenaga sekitar 449 horsepower atau 455 PS pada 1.800 rpm dengan torsi maksimum mencapai 2.200 Nm yang sudah tersedia sejak 1.100 rpm. Dengan transmisi pintar ZF Traxxon EMT 12 percepatan yang akan menyalurkan semua tenaga tersebut ke roda bagian belakang, dan untuk bus kelas antar kota, karena bus ini akan langsung sering bekerja pada putaran mesin antara 1000 sampai dengan 1500 rpm. Artinya, ketika bus mulai memanjak di jalur seperti Sitan Jolawik, Nagrek, Kelok 9, ataupun ruas tol yang memiliki tanjakan panjang, pengemudi tidak perlu memaksa mesin berteriak sampai dengan 2000 atau bahkan 2500 rpm, yang ngebuat sejak putaran bawah, tenaga sudah tersedia dalam jumlah besar dan perpindahan gigi menjadi lebih sedikit dan konsumsi solar tetap terkendali. Dan jika ingin dibandingkan dengan kompetitor utamanya seperti Scania K410iB, di mana Scania menggunakan mesin sekitar 13 liter dengan tenaga sekitar 410 horsepower di 1900 rpm, dan juga torsi sekitar 2150 Nm di 1000 rpm sampai dengan 1350 rpm. Dengan hasil tenaga tersebut, mesin Scania menjadi terkenal sangat irit dan memiliki karakter torsi jauh lebih besar pada putaran rendah. Namun walaupun seperti itu, pada Mercedes menawarkan tenaga yang lebih besar, yang membuat mesin dari Mercedes ini dianggap jauh lebih reliable dibandingkan dengan Scania K410iB. Dan untuk perbandingan dengan rival lainnya yaitu Volvo B11R, di mana Volvo menggunakan mesin 11 liter yang menghasilkan tenaga hingga sekitar 430 horsepower pada 1600 rpm dan torsi sekitar 2100 Nm di 1000 rpm. Walaupun dengan hasil tenaga seperti ini, Volvo menjadi memiliki kenyamanan berkendara yang sangat baik. Tapi baik lagi, karena Mercedes mempertahankan kapasitas mesin yang besar supaya beban kerja mesin lebih ringan, hal ini tentu aja membuat usia pakai dari mesin Mercedes ini dinilai jauh lebih awet dibandingkan dengan rival-rivalnya. Kenapa? Ya semua ini bisa terjadi karena mesin yang bekerja santai biasanya akan memiliki usia pakai yang lebih panjang dibandingkan mesin kecil yang terus dipaksa menghasilkan tenaga maksimal. Jadi pada akhirnya angka 2 miliar lebih yang dibayarkan oleh perusahaan otobus untuk membeli sasis ini sebenarnya bukan sekedar untuk membeli rangka, mesin, atau transmisi, karena mereka juga membeli teknologi keselamatan mutakhir. Dan semua teknologi tersebut ada untuk meningkatkan keselamatan penumpang. Jadi mahalnya Mercedes-Benz O500 RSD 2445 yang dari pasar Indonesia bukan datang karena sekedar gengsi, melainkan sasis ini bisa hadir dengan harga mahal karena kualitas dan lainnya. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.